Terletak di jantung Asia, di antara padang rumput luas dan pegunungan tinggi, berdirilah Cina, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia saat ini. Negara ini menyimpan praktik yang cukup kontroversial, seperti sebuah suku di mana perempuan bebas memilih beberapa pasangan melalui tradisi yang dikenal sebagai walking marriage. Ini adalah negara dengan hubungan yang sangat tidak biasa terhadap konsep pernikahan. Pernahkah kamu mendengar konsep blind box? Di pasar malam di berbagai kota, terdapat mesin otomatis yang menjual kapsul kencan seharga 3 renminbi, sekitar 40 sen dolar Amerika. Kapsul biru berisi kontak WeChat pria yang sedang mencari pasangan, sedangkan kapsul merah muda berisi kontak perempuan. Kamu bisa membayar untuk mendapatkan informasi kontak seseorang, atau membayar untuk meninggalkan datamu sendiri di dalam mesin. Romansa berubah menjadi komoditas, seolah mencari belahan jiwa sama seperti membeli permen karet. Sisi gelap dari tren ini terlihat dalam skandal Pet Blind Box. Ketika penjual mulai menawarkan kotak misteri berisi hewan hidup seperti anak anjing dan anak kucing yang dikirim lewat jasa kurir biasa. Namun kejutan yang diterima seringkali berupa hewan yang sakit atau bahkan sudah mati. Di Cina, karaoke bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi tempat utama negosiasi bisnis dan penentuan status sosial. Tempat KTV kelas atas beroperasi seperti klub semi-privat dengan lobi marmer dan ruang pribadi mewah yang tarifnya bisa mencapai ratusan dolar per jam. Tempat ini mempekerjakan staf yang disebut princesses, yaitu petugas layanan yang menuangkan minuman, ikut bernyanyi, dan menjaga suasana tetap hidup. Meski hiburan dewasa dilarang, batasannya sering dibuat samar. Tamu membayar untuk pendampingan dan memberikan tip yang biasanya mulai dari 600 hingga 1000 renminbi per orang. Aturan tidak tertulis di KTV cukup rumit dan ketat. Ada hierarki jelas tentang siapa yang bernyanyi lebih dulu, bagaimana minuman dituangkan, dan cara bertukar kartu nama. Memahami tata cara ini sangat penting bagi siapapun yang ingin berbisnis di Cina, karena kesalahan kecil bisa menggagalkan kerjasama sebelum dimulai. Berbicara tentang permainan minum. Kehidupan malam di Cina dikuasai oleh permainan cepat penuh strategi bernama Liar's Dice atau Cui Niu. Ini bukan hiburan santai. Setiap pemain memiliki 1 gelas dan 5 dadu. Mereka melempar dadu secara tertutup, lalu menawar jumlah total sisi angka tertentu dari semua dadu pemain. Pemain berikutnya harus menaikkan tawaran atau menuduh pemain sebelumnya berbohong. Ketika tuduhan dilakukan, semua dadu dibuka dan pihak yang salah harus minum. Permainan ini memiliki banyak fungsi sosial sekaligus. Ia mendorong konsumsi alkohol secara terstruktur, memungkinkan persaingan sengit tanpa kekerasan fisik, dan memberi ruang untuk menunjukkan kecerdasan, keberanian mengambil risiko, serta dominasi sosial. Pemain yang mampu minum banyak sambil sering menang akan mendapatkan rasa hormat besar dan bahkan peluang bisnis. Satu malam di Cina. Apakah kamu akan mencoba Liar's Dice? Tulis angka 5 jika kamu mau mencobanya. Jika tidak, bagikan pendapatmu di bawah. Cina mengomersialkan pengalaman emosional dengan cara yang mungkin mengejutkan banyak orang barat. Kamu bisa menyewa pelayat profesional untuk menangis di pemakaman dan pendamping pengantin profesional untuk minum di pesta pernikahan. Pelayat profesional dibayar untuk meratap keras demi menjaga kehormatan almarhum dan menunjukkan bahwa ia dicintai serta dihormati. Semakin dramatis tangisan, semakin besar kehormatan bagi keluarga. Para pelaku ini terlatih menampilkan kesedihan yang tampak nyata lengkap dengan teknik ratapan dan perilaku tradisional. Pendamping pengantin memiliki peran berbeda, namun sama pentingnya. Mereka disewa untuk menghadapi tamu pria yang terlalu agresif, dan terutama untuk menggantikan pengantin perempuan minum alkohol dalam rangkaian toast panjang khas pernikahan Cina. Hal ini menjaga pengantin tetap sadar, tanpa mengabaikan kewajiban sosial. Kedua layanan ini menunjukkan bagaimana kerja emosional dapat diberi harga. Kesedihan dan perayaan memiliki tarif profesional yang ditentukan oleh intensitas serta lamanya penampilan emosi. Pemahaman Barat tentang sistem kredit sosial di Cina seringkali lebih banyak mitos daripada fakta. Tidak ada satu aplikasi tunggal tempat warga memeriksa skor nasional mereka. Kenyataannya jauh lebih lokal dan berbasis manusia. Dan justru itu yang membuatnya terasa mengganggu. Di kota percontohan seperti Rongcheng di Provinsi Shandong,
Sistem ini bergantung pada pengumpul informasi. Biasanya warga pensiunan yang berpatroli di lingkungan dengan buku catatan dan kamera. Mereka mencatat siapa yang membersihkan depan rumah, siapa yang bertengkar dengan pasangan, dan siapa yang jarang mengunjungi orang tua lanjut usia sama. Setiap warga memulai dengan 1.000 poin. Poin bertambah karena tindakan baik seperti berdonasi atau menjadi relawan. Tetapi berkurang karena pelanggaran mulai dari menyeberang sembarangan hingga bersikap kasar pada tetangga atau menyebarkan agama secara ilegal. Bahkan hal kecil seperti tidak membersihkan kotoran anjing memiliki nilai poin tertentu. Penegakan ini menciptakan pengawasan tingkat lingkungan, di mana reputasimu ditentukan bukan oleh algoritma jauh, melainkan oleh penilaian tetangga sekitar. Di Cina, negara dengan populasi lebih dari 1 miliar orang, fenomena full-time child bukan sekadar tentang anak muda yang kembali ke rumah karena sulit ekonomi. Yang terjadi adalah kontrak kerja nyata antara orang tua dan anak dewasa mereka. Orang tua yang termasuk generasi kaya properti dari masa pertumbuhan ekonomi Cina benar-benar mempekerjakan anak mereka sebagai karyawan. Anak menerima gaji bulanan sekitar 4.000 hingga 8.000 RMB, setara 550 sampai 1.100 dolar Amerika. Sebagai imbalan, anak harus memenuhi tugas tertentu seperti mengurus rumah tangga, mendampingi orang tua ke rumah sakit, dan mempersiapkan masa depan dengan belajar untuk ujian pegawai negeri. Pengaturan ini mencakup evaluasi kinerja oleh orang tua, negosiasi gaji sesuai tanggung jawab, dan kontrak resmi yang mengubah hubungan keluarga menjadi hubungan kerja bagi banyak keluarga. Ini adalah perhitungan ekonomi yang masuk akal. Jika lulusan hanya berpotensi mendapat 5.000 RMB dengan perjalanan jauh dan biaya sewa tinggi, maka lebih logis keluarga membayar jumlah sama agar mereka tetap di rumah. Beralih dari pekerjaan ke urusan cinta. Di People's Park, Shanghai, setiap akhir pekan ratusan orang tua berkumpul untuk menukar data anak dewasa mereka, seperti kartu koleksi dalam acara yang dikenal sebagai marriage market. Para orang tua memajang payung dengan resume laminasi milik anak mereka yang belum menikah. Isinya sangat detail, mulai dari tinggi badan, jumlah gaji, kepemilikan properti, latar pendidikan, hingga syarat seperti harus pemegang paspor Australia atau wajib memiliki apartemen di pusat Shanghai. Yang paling mengejutkan adalah betapa transaksional proses ini berlangsung. Orang tua bernegosiasi seolah mengatur merger perusahaan, bukan hubungan romantis. Cinta dan kecocokan pribadi sering berada di urutan kedua setelah kesesuaian statistik. Foto biasanya disertakan, tetapi perhatian utama tetap pada aset dan pencapaian yang bisa diukur. Jadi saya ingin bertanya, jika kamu masih lajang, apakah kamu nyaman dinilai dengan cara seperti ini? Tulis ya atau tidak di bawah, dan bagikan pendapatmu bersama kami. Mungkin bagian paling terasa seperti fiksi ilmiah dari sistem kredit di Cina adalah penggunaan nada daring, berbasis rasa malu untuk menekan sosial. Ketika seseorang masuk daftar hitam pengadilan karena gagal membayar utang, perusahaan telekomunikasi akan mengganti nada daring standar mereka, alih-alih mendengar bunyi panggilan biasa saat menelepon orang yang masuk daftar hitam. Kamu akan mendengar rekaman pesan polisi yang menyatakan bahwa orang yang kamu hubungi telah ditetapkan pengadilan sebagai individu tidak terpercaya karena tidak melunasi utang. Kamu diminta berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Hal ini membuat setiap panggilan telepon berubah menjadi bentuk mempermalukan di depan umum. Orang tersebut tidak bisa menyembunyikan masalah keuangan mereka, karena siapapun yang mencoba menghubungi langsung mengetahui kondisi utangnya. Ini adalah cara yang cerdas, sekaligus menakutkan dalam memakai teknologi untuk memaksa kepatuhan sosial melalui rasa malu dan pengucilan. Dampak psikologisnya sangat berat. Banyak orang memilih menghindari panggilan telepon sepenuhnya, yang justru semakin menjauhkan mereka dari jaringan dukungan dan peluang kerja, menciptakan lingkaran masalah yang membuat pelunasan utang semakin sulit. Sekarang kita masuk ke wilayah arsitektur yang tampak mustahil dan hampir tidak ada di tempat lain di dunia. Di kota pegunungan Chongqing, terdapat stasiun monorel yang menembus langsung gedung apartemen hunian setinggi 19 lantai. Tepatnya melewati lantai 6 hingga 8, ini bukan kasus jalur kereta yang dipaksakan menembus bangunan lama.
Stasiun Liziba dan menara apartemen tersebut dirancang dan dibangun bersamaan sebagai satu kesatuan struktur. Keduanya berbagi kolom penyangga, tetapi menggunakan sistem suspensi terpisah untuk meredam getaran dan suara. Warga melaporkan bahwa suara kereta yang melintas justru lebih pelan daripada mesin cuci karena peredaman suara yang kuat. Alih-alih menurunkan nilai properti, keunikan ini menjadikan bangunan tersebut daya tarik wisata dan bahkan menaikkan harga sewa. Rekayasa teknik yang diperlukan sangat luar biasa. Gedung harus dirancang untuk menahan beban hunian sekaligus sistem transportasi. Sementara sistem kereta dirancang agar beroperasi aman di dalam bangunan yang dihuni. Tantangan topografi Chongqing melahirkan solusi tata kota yang seolah menentang logika dan hukum fisika. Kota ini berdiri di atas tebing curam, di pertemuan dua sungai besar. Memaksa arsitek meninggalkan konsep lantai dasar tradisional. Contoh paling viral ada di distrik Yuzhong pada kompleks Singlong Garden. Seorang penghuni bisa naik lift ke lantai 13, pintu terbuka, dan langsung keluar ke jalan ramai 4 lajur lengkap dengan toko, restoran, dan lalu lintas. Karena bangunan menempel pada tebing tinggi. Lantai 13 di sisi sungai sejajar dengan permukaan tanah dataran di belakangnya. Fenomena ini membuat navigasi GPS hampir tidak berguna. Aplikasi peta kesulitan membedakan beberapa tingkat permukaan tanah, sehingga sering terlihat pengemudi pengiriman kebingungan di labirin vertikal mencari alamat. Budaya internet menjuluki Chongqing sebagai kota 8D karena menjelajahinya terasa seperti berpikir dalam dimensi tambahan. Banyak orang merasa bingung dan mempertanyakan persepsi ruang mereka saat mengalaminya langsung. Rasanya seperti hidup di dalam ilusi optik berskala satu kota besar. Cina menanggapi pemborosan makanan dengan sangat serius, hingga kamu bisa didenda karena memesan terlalu banyak di restoran. Berdasarkan undang-undang anti pemborosan makanan, restoran dapat mengenakan biaya pembuangan jika pelanggan meninggalkan sisa berlebihan. Dan restoran sendiri bisa didenda sampai 10.000 RMB atau sekitar $1.500. Amerika jika mendorong pelanggan memesan terlalu banyak. Pelayan kini aktif menyarankan jumlah hidangan sesuai jumlah tamu, dan kadang menolak pesanan tambahan jika dianggap akan terbuang. Situasi ini menciptakan dinamika baru, di mana staf restoran bertindak seperti konsultan konsumsi makanan, bukan sekadar pencatat pesanan. Penerapannya berbeda-beda tiap wilayah. Tetapi di beberapa kota, ada pengawas sisa makanan yang memeriksa meja setelah pelanggan pergi, dan menghitung denda berdasarkan jumlah makanan tersisa. Beberapa pelanggan melaporkan staf memotret piring sebelum dan sesudah makan untuk mendokumentasikan tingkat konsumsi. Budaya mesin otomatis di Cina telah berkembang jauh melampaui camilan dan minuman. Di stasiun kereta bawah tanah di kota besar, kamu dapat membeli kepiting berbulu hidup dari mesin berpendingin yang menjaga suhu tepat 5 derajat Celcius untuk membuatnya dalam kondisi hibernasi. Mesin ini merupakan karya teknik yang menjaga suhu dan kelembapan secara presisi agar kepiting tetap hidup namun tidak aktif. Produk tersebut dijual bersama pelengkap seperti cuka dan teh jahe, membentuk paket makanan lengkap dari sistem otomatis. Jaminannya cukup unik. Jika kamu menerima kepiting mati, kebijakannya biasanya 1 mati diganti 3 hidup gratis. Artinya mesin harus memastikan kondisi persediaannya tetap terjaga. Kepiting berbulu dianggap hidangan istimewa yang identik dengan perayaan musim gugur dan pertemuan keluarga. Fakta bahwa makanan mewah tradisional ini tersedia di mesin bawah tanah menunjukkan bagaimana pengalaman yang dulu eksklusif kini menjadi lebih mudah diakses. Layanan pesan antar di Cina benar-benar terbang ke langit. Meituan, salah satu platform pengiriman terbesar, mengoperasikan rute drone yang mengantarkan teh dan makan siang ke titik pendaratan di tembok besar Cina dan taman umum di Shenzhen. Bayangkan wisatawan berjalan di salah satu karya arsitektur terbesar umat manusia, sementara drone heksakopter turun membawa teh, susu, dan pangsit. Drone diprogram dengan koordinat GPS, akurat menuju titik pendaratan di lokasi pemandangan. Logistiknya sangat rumit. Drone harus menghadapi perubahan cuaca, menghindari wilayah udara terbatas, dan menjaga suhu makanan selama penerbangan. Waktu pengiriman dihitung sesuai durasi pendakian, sehingga pesanan tiba tepat saat kamu mencapai titik pengambilan.
Struktur yang dahulu dibangun untuk menahan penjajah kini dilayani robot terbang otonom yang mengantar kenyamanan modern. Ini menjadi gambaran jelas bagaimana tradisi dan teknologi digabungkan. Wuhan menjadi pusat global kendaraan otonom dengan armada Apollo Go milik Baidu yang mengoperasikan ribuan taksi tanpa pengemudi, mengubah ekosistem transportasi kota. Pengalaman pengguna terasa mulus sekaligus aneh. Kamu memesan lewat aplikasi, mobil datang tanpa sopir, memindai kode QR untuk membuka pintu, lalu diantar tanpa pengemudi manusia untuk merebut pasar. Baidu memberi subsidi besar, sehingga perjalanan 10 km hanya 4 hingga 6 renminbi, dibandingkan 18 hingga 25 renminbi pada taksi biasa. Strategi ini langsung menyingkirkan banyak pengemudi manusia dari pasar. Warga menjuluki mobil ini lobak bodoh, karena pemrogramannya terlalu hati-hati. Jika pejalan kaki menginjak sedikit jalan, kendaraan bisa berhenti mendadak dan memicu kemacetan. Meski sangat berhati-hati dan kadang merepotkan, catatan keselamatannya secara statistik lebih baik daripada pengemudi manusia. Gejolak sosial pun muncul. Pengemudi taksi di Wuhan melakukan aksi protes dan memblokir jalan pada tahun 2024 dan 2025 karena mata pencaharian mereka tergeser robot bersubsidi. Konflik ini menunjukkan sisi tajam percepatan teknologi ketika tenaga manusia tergantikan oleh efisiensi algoritma. Fakta terakhir membawa kita ke fase 4 pelabuhan air dalam Shanghai Yangshan, puncak otomasi industri. Terminal peti kemas ini adalah yang terbesar dan beroperasi hampir tanpa kehadiran manusia. Pemandangannya terasa sunyi namun sangat efisien. Derek jembatan raksasa dikendalikan jarak jauh oleh staf di kantor berpendingin udara yang berada sekitar 100 km dari pelabuhan. Di permukaan tanah, kendaraan berpemandu otomatis mengangkut kontainer mengikuti jalur magnet di tanah. Kendaraan ini mengganti baterai secara otomatis saat daya melemah. Menciptakan ekosistem mesin yang melayani mesin lain, pelabuhan dapat beroperasi dalam gelap total karena tidak ada mata manusia yang membutuhkan cahaya. Ini seperti pabrik gelap tempat jutaan ton kargo bergerak, tanpa satupun cahaya untuk penglihatan manusia. Fasilitas otomatis tunggal ini menangani muatan lebih banyak daripada sistem pelabuhan di banyak negara dan beroperasi 24 jam dengan presisi yang sulit ditandingi manusia. Inilah gambaran akhir otomasi industri. Ruang kerja hampir tanpa manusia yang menggerakkan perdagangan global. 15 fakta mengejutkan ini hanyalah gambaran awal dari realitas luar biasa Cina pada tahun 2026. Dari anak muda yang menandatangani kontrak kerja dengan orang tua, hingga pelabuhan yang dijalankan robot. Dari kereta yang menembus apartemen, hingga mesin otomatis yang menjual hewan hidup. Cina membangun masyarakat di mana masa depan terasa datang lebih cepat dari kesiapan banyak orang. Fakta mana yang paling membuatmu terkejut? Apakah kamu pernah melihat hal serupa di negaramu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan beritahu topik lain tentang China modern yang ingin kamu bahas. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.